silakan tarik nafas, lepas pelan-pelan. Ayo fokus kita mencari mengharapkan keridhaan Allah dengan wasilah thalabul ilm, menuntut ilmu. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari jawabnya salam dengan semangat, insya Allah ini hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnah wa ijtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tikwan bi qouli ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sintani mujibatani faqala rajulun ya Rasulullah mal mujibatani qala man mata wa lam yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Al-Bukhari. Saudara beriman kepada Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu jamaah sekalian, syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rezeki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Thaha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wassalamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan orang yang bertemu dengan Nabi dia akan selamat. Belum tentu. Kalau kita dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Nuh, sezaman dengan Nabi Nuh, belum tentu kita beriman dengan Nabi Nuh, belum tentu kita menjadi pengikutnya, pembelanya Nabi Nuh. Buktinya istri dan anaknya Nabi Nuh kafir dan ingkar. Belum tentu. Kalau kita ketemu sezaman dengan Nabi Lut, kita akan beriman dengan Nabi Lut, menjadi pengikutnya Nabi Lut. Buktinya istrinya Nabi Lut menjadi pelopor lesbi, pendukung lesbi, mati dalam kekafiran. Belum tentu juga kalau kita ketemu sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kita akan beriman dengan Nabi Ibrahim, menjadi pengikutnya, pembelanya Nabi Ibrahim. Buktinya bapaknya, ayahnya Nabi Ibrahim, Azar, mati dalam kekafiran dan ingkar. Di zaman Nabi Ibrahim itu, ketika Nabi Ibrahim dibakar, ada nenek-nenek usianya sekitar 275 tahun. Ketika Nabi Ibrahim dibakar itu dia sedih, sangat sedih sekali. Tapi sedihnya itu bukan karena Nabi Ibrahim dibakar, tapi sedihnya karena tidak bisa ikut membakar. Jadi kalau istilahnya dia ini mak lampirnya. Jadi karena dakwanya Nabi Ibrahim, banyak pengikut mak lampir ini yang beriman, bertauhid. Nah itu makanya benci sekali dengan Nabi Ibrahim. Kalau kita ketemu sezaman dengan Nabi kita Rasulullah SAW, belum tentu kita juga beriman.
Buktinya pamannya Rasulullah, Abu Thalib yang mati-matian membela Rasulullah. Tetapi ketika di akhir hayatnya diminta, "Qul ya ami la ilaha illallah." Paman katakan la ilaha illallah, itu surga. Itu pun tak terucap. Dan paman yang mati dalam kekafiran. Alhamdulillah. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita keponakan Rasul juga enggak. Tapi Allah takdirkan kepada kita, Allah berikan hidayah Islam iman kepada kita. Maka hidayah Islam dan iman yang Allah berikan kepada kita ini harus kita jaga, kita rawat, kita pelihara, kita pertahankan hingga hembusan nafas yang paling akhir. Maka doa yang 3 ini harus selalu kita minta, kita lazimkan, karena tidak boleh kita mati di luar 3 lingkaran ini. Jika kita mati di luar 3 lingkaran ini, naudzubillah dari, bisa dipastikan matinya buruk, matinya digelaiti oleh setan, dan matinya suul khatimah. Boleh kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dan akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Aminnya mana? Amin. Lama banget aja Bapak Ibu. Nah jamaah sekalian, ini juga ternyata dikaitkan dengan sabda Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fima ma'nahu tuba liman hudiya Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qani'ah." Tuba liman hudiya Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qani'ah. Sungguh beruntunglah orang yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah dalam Islam dan iman. Hidupnya sederhana dan qanaah. Qanaah apa? Menerima impandu, menerima apa adanya. Contohnya makan pakai tahu tempe, alhamdulillah. Yang penting nggak tiap hari. Ya, sebab kalau makan pakai tahu tempe tiap hari, ternyata bisa mengakibatkan darah tinggi. Masa sih? Ini lagi. Tapi bukan tahu tempenya, ini lakinya itu loh. Marah-marahnya itu sebetulnya. Nauzubillah min. Salawat dan salam semoga Allah selalu limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan segala rahmatan lil alamin. Doa minta kita semoga hati, iman, ibadah dan akhlak kita hari ini dan seterusnya hendaknya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin. Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, dan juga baik akhlaknya. Sekali lagi ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, dan juga baik akhlaknya, insya Allah muslim muslimah yang baik hati, iman, ibadah, dan akhlaknya, insya Allah muslim muslimah seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, dan juga baikin akhlak. Jin apa jin? Baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak. Hidupnya barokah. Karena di dunia ini yang penting kita bisa maksimal menjalankan ibadah, bisa maksimal bersyukur, pun bersabar jika diuji dengan hal yang tidak menyenangkan. Di dunia ini yang penting kita bisa berbakti kepada orang tua kita, bisa memberikan kebaikan manfaat kepada yang lainnya, membantu menolong yang tidak mampu, dan memiliki prinsip hanya mau makan istri yang halal, menolak yang haram. Dan dalam prinsip kita lebih baik dipaksa masuk
surga daripada dibiarkan masuk neraka. Ini termasuk prinsip. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Kenapa? Karena jiwa kita ini, kalau kita paksa untuk ngaji, untuk sholat, untuk zikir, untuk sedekah, untuk berinfak, untuk sabar, untuk menahan hawa nafsu, untuk berbakti kepada orang tua. Kalau kita tidak paksa dengan kebaikan-kebaikan, jiwa kita ini akan dirayuti, ditarik oleh setan, yang akhirnya mau tidak. Maka jemaah sekalian, salah satu contoh nasihat Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sa'alta fasta'inillah. Kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu mohon kepada Allah, dan tentunya bersandar dan tawakalnya juga hanya kepada Allah. Kemudian dikaitkan lagi, ya, doa yang Rasulullah ajarkan sebelum Rasulullah wafat. 2-3 bulan sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah memanggil sahabat Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, maukah aku ajarkan, aku berikan satu doa yang hendaknya ini kamu baca ikut dukun sholat setiap kamu sholat. Para ulama menjelaskan doa ini kapan dibaca? Sebelum salam. Jadi setelah kita mendapati alamin innaka hamidum majid, kemudian kita doakan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sayyi'atil masih dajjal. Boleh tambahkan ini. Atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Atau Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Atau tambahkan ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Lihat redaksinya Rasul ajarkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini juga makna tauhid. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepadaku untuk selalu yang zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik dalam ibadah kepadamu. Ya, kenapa? Karena kita ini lemah. Minta kepada yang maha kuat, Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, yang pertama ini semuanya serba pengenalan dulu Pak ya. Poin-poinnya dulu, nanti kupasannya selanjutnya gitu ya. Jadi yang pertama masih ingat, prinsip yang pertama, wajib kita beribadah kepada Allah, mengisahkan mentauhidkannya dan tidak syirik. Bagaimana kita biar tidak jatuh syirik? Pastikan yang pertama, kita yakin seperti kita keluar rumah, kita kan mesti ingin selamat. Assalam, kita yakin yang kasih keselamatan adalah Allah. Ketika kita dari nafkah rezeki, kita yakin Ar-Razzaq, yang kasih rezeki adalah Allah. Maka kalau kita mau dari bekerja di satu tempat, yang tempat itu ada unsur haramnya, ribanya, atau bahkan minimal subhannya saja, wajib kita tinggalkan. Dengan keyakinan baik apa? Aku yakin Allah yang kasih rezeki, aku yakin rezeki gak hanya di sini. Nah itu angel loh Pak. Wong sekarang dikatakan, lah wong halal ya angel kok pada sing haram. Itu kembali ya Pak ya. Jadi sing haram ya angel apa sing halal. Itu katanya setan. Nah iya. Kalau setan mengatakan begitu, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Kalau orang beriman enggak. Kalau itu haram, saya akan tinggalkan. Maaf, keyakinan Ar-Razzaq nih, saya ingatkan, keyakinan Ar-Razzaq Allah yang memberi rezeki ini itu kita belajar dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dia bekerja dengan orang Yahudi. Suatu hari si majikannya Yahudi tadi bilang kepada Ali, Ali, besok hari Sabat, besok hari Sabtu, tolong ya teman-temanku, saudara-saudaraku, tetanggaku ini mau mengadakan sembahyang ibadah di tempatku, di rumahku. Tolong Ali, kamu bantu ikut menyiapkan tempat persembahyangan itu. Apa kata Ali? Tuhan maaf ya, saya nggak mau. Ya, kenapa kamu nggak mau? Ya enggak lah.
saya bekerja dengan Anda, urusannya hanya memerah susu unta atau susu sapi. Kalau Anda perintahkan suruh saya untuk membantu menyiapkan tempat persembahyangan Anda, peribadatan Anda, itu bertentangan dengan agama saya. Itu bertentangan dengan iman tauhid saya. Kemudian Ali langsung membacakan surat Al-Kafirun. Ini 6 ayat yang kadang-kadang juga bacanya nggak selesai, bulat saja ada gitu ya. Ya, kul ya ayyuhal kafirun itu kan hanya namanya. Yang di akhirnya adalah lakum dinukum. Oh kalau gitu kamu saya pecat. Silakan. Nah ini kata-kata menarik intinya. Silakan kalau Anda mau pecat saya. Saya yakin rezeki nggak hanya di sini. Tapi akhirnya apa? Si majikannya ini pikir di perusahaan ini nggak ada ahli, repot ini. Karena ahli ini dikenal adil, jujur, amanah, baik, bisa disikoh, dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang dilakukan memang cukup luar biasa. Bilangnya ahli, cari ganti ahli susah. Tapi kalau karyawan yang lain sekitar 90 karyawan yang lainnya itu, andaikan diganti-ganti cari, maaf, istilahnya tenaga kasar, gampang. Akhirnya si majikannya tadi nyerah. Ya sudah kalau gitu adik saya nyerah. Ya sudah kalau mau pulang saja. Nah, ini keyakinan tauhid seperti itu, ar-razak. Di kita ini kadang-kadang takut dipecat, takut nggak makan, takut nggak naik pangkat, takut kehilangan pekerjaan. Akhirnya apa? Bosnya, majikannya, atasannya memerintahkan untuk melakukan pelanggaran syariat pun dilakukan. Bunuh itu bunuh, tangkap itu tangkap, sikat itu sikat. Padahal bertentangan dengan hukum syariat Islam. Padahal kalau kita bicara ketaatan, nanti redaksinya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun di dalam berbuat maksiat dan dosa. Tapi prinsip ar-razak dia yakini rezeki nggak hanya di sini. Rezeki yang kasih adalah Allah. Makanya Bapak ingat, pabrik PT itu bukannya kasih rezeki, kantor perusahaan bukannya kasih rezeki Allah, hanya wasilahnya. Makanya kalau panjenengan Bapak Ibu punya anaknya mau bekerja, kadang-kadang Bapak Ibunya nggak teliti nih, ditanya aja, kamu kerja di mana nak sayang? Di perusahaan atau pabrik ini atau PT ini atau kantor ini. Oh bagus. Berapa gajimu? Sekian puluh juta. Diam dia. Begitu disebut gajinya besar, diam. Mestinya dia tanya, halal enggak? Ya kayaknya nyampur haram sih mah. Nyampur yang haram-haram dikit lah, ada subhan sedikit lah. Ayah, kalau gitu tinggalkan. Harusnya begitu. Oh halal kok, bagus. Halalnya sudah dapat. Terus tempat kerja kamu itu kamu bisa jalankan sholat enggak? Ini masalahnya. Itu asarnya aja keluarnya sudah jam 5:15. Sedangkan maghribnya 5:30. Berarti kalau gitu kamu ngabaikan sholat dong sayang. Enggak. Kalau kamu kerja, kamu cari nafkah, tapi kamu mengabaikan sholat, berarti kamu mengabaikan Allah. Hidupmu gak akan diberkahi nanti. Cari tempat yang lain. Alhamdulillah, sholatnya aman, halalnya dapat, sholatnya tidak ada masalah, dapat. Yang ketiga, terus pergaulan di situ bagaimana? Wah ini Pak, ini masalahnya nyampur laki perempuan yang tidak ada batasan-batasan tertentu. Maaf, banyak kerusakan rumah tangga karena seperti ini. Karena apa? Resno jalanan sokok kuliner kali. Loh iya, ada masalah dengan istrinya di rumah, di perusahaannya, di kantornya, di pabriknya, di PT-nya, ada yang lebih bening. Kok dia perhatian? Bapak kenapa? Kok kelihatan sedih banget ya Allah? Kalau saya punya suami seperti bapak, kayaknya seneng banget. Sementara di rumah diomelin terus. Nah itu bisa rontok loh itu imannya. Enggak? Hati-hati. Enggak. Cari yang baik. Ya, jadi Bapak Ibu,
ya kalau punya anak lebih baik. Pertama, jelas mestinya halal. Yang kedua, bisa menjalankan sholat. Yang ketiga, ada batasan-batasan, yaitu bermuamalahnya nggak nyampur paut antara laki perempuan. Ya, kalau itu sudah terpenuhi, lebih baik yang sebulan gajinya 12 juta halal daripada yang 2 juta haram. Kurang itu haram. Nauzubillah min. Karena hidup ini kan pilihan loh, Pak. Jadi kalau ada yang baik, kita pilih yang terbaik. Kalau ada yang terbaik, pilih yang terbaik tentunya begitu. Yakin betul ini penting masalah tauhid. Jadi hari ini orang sudah bergeser nih. Yang memberikan keselamatan adalah Allah. Ya sudah, mintanya kepada Allah. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Yang kasih kesembuhan, kesehatan adalah Allah. Yang punya kekuatan, yang maha sempurna adalah Allah. Minta kepada Allah. Yang mengabulkan doa adalah Allah. Kan jelas sekali. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Ustaz, saya sudah berdoa, Ustaz sudah minta kok belum dikabul-kabulkan. Coba perhatikan. Jangan-jangan masalahnya bukan Allah tidak mengabulkan. Allah sudah berjanji kok. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Tapi saya sudah berdoa, Ustaz, kok belum dikabul-kabulkan. Coba perhatikan. Jangan-jangan yang kau makan masih yang haram. Kayaknya nggak ada deh, Ustaz, yang saya makan halal kok. Oh bagus. Karena kalau dengan yang haram nanti ada kait-mengkait ini. Sebagaimana dalam satu riwayat, ada seorang laki-laki safar dari perjalanan yang sangat jauh. Rambutnya acak-acakan, awut-awutan, wajahnya, pakaiannya, dirinya penuh dengan debu. Dia menadakan tangan yamu di yadamu. Ya, menadakan tangannya sambil menangis-nangis, dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Dia menangis-nangis, dia berdoa. Tapi doanya nggak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena ini makan haram, yang minum haram, yang dipakai haram. Nauzubillah min dzalik, dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Jadi kalau doa kita belum dikabulkan, coba jangan-jangan ada yang haram masih kita makan, masih kita lakukan. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, kenapa doa nggak dikabulkan? Kemungkinan kita menyakiti, menzalimi orang tua kita. Kita belum berbakti kepada orang tua kita. Kemungkinan lagi kita masih ngebohong dalam berbicara. Kita ngebohongin temannya, saudaranya, tetangganya. Kalau atasan ngebohongin, ya bawahannya. Kalau dia seorang bos, anak buahnya dibohongin, ada gitu. Makanya ada kadang-kadang pembantu itu lebih mulia ketimbang majikan. Bisa jadi. Ya, dia memang secara pekerjaannya pembantu, tapi dia memiliki rasa yang sangat tinggi, takwanya kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, dia bisa lebih baik ketimbang majikannya yang tidak jujur misalnya. Ya. Kita harus yakin betul, kita dilemah, kita kepada yang tepat, maha kuat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang menjaga Allah. Inilah yang kaitannya dengan tauhid itu. Pastikan semua kegiatan aktivitas kita adalah karena Allah. Karena tanpa kekuatan pertolongan dari Allah nggak bisa apa-apa. Ya, saya umpamakan umroh, haji, sholat dan semua ibadah itu ternyata adalah, kalau umroh dan haji itu ternyata nggak harus yang kaya, nggak harus yang punya duit banyak, tapi yang betul-betul dipanggil oleh Allah, terpanggil dan dimudahkan oleh Allah. Banyak contohnya. Contoh sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan panggilan Allah. Tapi yang terpanggil banyak atau sedikit? Ini ya, azan berkumandang itu kan panggilan Allah. Tapi yang kemudian mendatangi masjid. Makanya jamaah sekalian, ya, saya doakan untuk sekalian yang belum menaikkan ibadah umrah bahkan haji, semoga Allah mudahkan, cepatkan, lancarkan dapat menaikkan ibadah umrah bahkan haji. Ini rumus kalau umrah, ya, kalau umrah atau haji bahkan rumus kalau masalah ongkosnya cukup 2 bulan saja.
Cukup 2 bulan atau 3 bulan paling lama, ya. Cukup panjenengan Bapak Ibu menabung sehari ikhlaskan niatkan untuk umroh atau ibadah haji 3 bulan berangkat dengan izin Allah. Gimana caranya? Cukup panjenengan nabung sehari 25.000. Cukup panjenengan nabung sehari 25.000, niatkan betul-betul untuk ibadah umroh bahkan haji. Insya Allah 3 bulan berangkat terongkos. Kalau haji kendalanya kan di penantian waiting listnya, oke umroh lah. Cukup Pak menabung sehari 25.000 ditambah 475.000. Yakin 3 bulan berangkat. Bahkan 2 bulan berangkat. Cukup sehari nabung 25.000 ditambah 475.000. Yakin berangkat? Betul? Jadi teman Ji, cukup nabungnya cuma 25.000 loh Bu, ditambah 475.000. Sehari cukup berangkat. 2 bulan cukup itu. Sudah ingat? Nah, panjenengan rumus dari saya. Kalau rumus ini jangan diprotes. Boleh tenang, minta pada Allah yang Maha Kaya. Kita ini dikatakan orang yang gagal karena kita apa? Menyerah sebelum ikhtiar. Wah, lah iso, aku gak iso tenan. Itu dongomu. Pak, kapan ini panjenengan? Jadi kalau ada orang yang tanya, itu sebetulnya sedang memotivasi kita, sedang mendoakan kita. Pak, panjenengan, Bu, kapan mau umroh? Alah, kapan harus umroh? Mitra gue kok umroh? Itu dongomu ora bakal umroh awakmu nek kaya ngono. Bahasanya apa? Kalau ditanya gitu, Pak, kapan mau umroh? Bu, kapan mau umroh? Insyaallah, doakan. Itu. Allah kasih rezeki saya akan berangkat. Itu. Amin. Hujan-hujan dikabulkan oleh Allah ini. Panjenengan tidak pernah kepikir tentang umroh, tidak pernah kepikir tentang haji. Mbok sampai mati ya nggak bisa jalankan. Mengapa? Ini saya contohkan. Ibu itu baik banget. Bapak itu baik banget. Ikhwan itu baik banget. Akhwat itu baik banget. Kenapa Ustaz? Iya, ibu itu baik banget, bapak itu baik banget. Ya tapi kenapa Ustaz? Ibu itu, bapak itu meninggalnya lagi sholat tahajud. Dingin kan? Dinginnya? Dan itu tidak mungkin terjadi pada ibu-ibu dan bapak-bapak kalau jarang tahajud. Gitu? Lawang jarang tahajud kok ingin mati dalam keadaan tahajud. Artinya apa? Nih harus punya cita-cita, punya keinginan. Jangan lihat sekarang. Entah nanti Allah kasih rezeki melalui teman panjenengan, atau anak panjenengan, atau cucu panjenengan. Ini yang baru umrah dengan saya, Pak. Itu yang baru dengan saya umurnya berapa? 85 tahun. Sepuh kan? Ternyata tergeraknya setelah adiknya meninggal. Adiknya baru usia 5 bulan sekian lah, atau 60 sekian. Ekonominya tidak lebih baik dari dia. Bahkan sudah haji. Makanya Bapak jamaah sekalian, Bu, kita itu kalau ada yang berbuat baik itu minta kepada Allah. Contoh maaf nih, panjenengan punya tetangga yang umrah atau haji, minta kepada Allah. Kalau jenengan kenal, Pak, jangan lupa oleh-olehnya. Apa oleh-olehnya? Doakan saya yang terbaik sana. Nek oleh-olehnya air zam-zam, kurma, apa gitu, almond, gampang nyarinya di Kudus sebanyak itu jualan. Tapi oleh-oleh yang terbaik doa di depan Ka'bah, di tempat yang mustajab. Gitu. Begitu. Setiap ada yang berangkat umrah diminta doakan, minta oleh-olehnya itu. Nanti insya Allah akan diingat kita dulu. Tolong doakan saya yang terbaik, saya juga biar bisa saya berangkat itu.
Dengan itu pakai makan umroh loh. Apa itu mesti halal? Malah suzon. Ya. Ya. Nanti orang yang bertauhid tidak begitu. Ya. Obat juga begitu. Asyafi yang kasih kesembuhan adalah ada penemuan ini obat ini. Wah, mesti obat ini nggak bisa. Karena Allah menyembuhkan dengan caranya Allah. Ada yang sembuh dengan air zam-zam. Ada yang Allah sembuhkan dengan madu. Ya, Bapak-bapak ini tahu kasih madu yang asli? Madu yang asli yang gimana? Di sini ada ahli madu nggak? Madu yang asli gimana Pak? Kayaknya nggak tahu juga. Ini kan gimana? Iya, nggak madu Pak. Kalau soalnya nggak ketahuan Pak. Ini soalnya nanti kasih tahu aja. Jadi madu yang asli itu ternyata itu kalau dibawa ke rumah, yang di rumah marah-marah. Nah itu madu asli banget. Jebu, Jebu. Asli. Ya jangan dilanjutkan ya, jangan dilanjutkan. Masya Allah. Oh, Bis murni asli terserah jenengan lah itu. Baik Bapak Ibu. Jadi keyakinan tauhid seperti itu Pak. Sebab orang sudah mulai gak yakin yang kasih keselamatan Allah, yang sumber rezeki Allah, yang mengabulkan doa Allah, yang kasih kesembuhan Allah, yang kasih kekuatan Allah. Sudah hilang keyakinan yang mengabulkan doa yang punya surah Allah. Kalau nggak yakin situ Pak, ini nanti akan pudar. Nah, bilang dari yakin, dia akan goncang, dia akan goyang. Tapi kalau dia selalu yakin hanya hal tadi itu, insya Allah nggak akan bisa digoncang. Mau angin menerpa pakai macam apa badai, tetap saja dia seperti itu. Maka prinsip dalam Al-Quran itu apa? Salah satunya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kalian mati, kecuali dalam badan Islam. Kalau kalian mati, kecuali dalam badan iman. Apunten Bapak Ibu, ngaji dengan saya, kita ngaji bareng ini harus banyak sabarnya. Mungkin akan saya ulang-ulang materi ini biar sampai betul-betul kita mengamalkan. Saya mencontoh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dia menjelaskan mengajarkan surat Al-Ma'un itu sampai 6 bulan. Dan itu setiap pekan. Sampai intinya kan Al-Ma'un itu apa? Sholatnya sudah khusyuk belum? Sholatnya sudah benar belum? Kemudian kalau sholatnya sudah benar itu apa buktinya? Sudah menyantuni fakir miskin kaum duafa atau belum? Kalau belum, berarti kamu belum paham ayat ini. Ya, jadi kita tidak ingin tergolong hanya hafal banyak ayat surat, hadis, tetapi jauh dari pengamalan. Ya. Jadi harus sabar Pak ya. Susah kok diulang-ulang lagi ya. Memang penyakitnya ngaji itu cuma 2, bosan sama males. Kalau sahabat Nabi itu walaupun sudah dijamin masuk surga, tapi ketika Rasulullah membacakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, itu mereka ngeri, nangis. Ayat ini dibacakan oleh Rasulullah atau yang lainnya, dia juga apa, dia ngerti. Tapi jangan-jangan aku belum termasuk yang bertakwa. Bagaimana nanti ayat kehidupannya? Banyak orang yang bertauhid itu dalam prinsipnya apa? Terus dia melakukan banyak kebaikan ibadah dan amal soleh, tidak pernah mau berhenti sampai melihat surga itu di depan matanya. Tetapi ibadah semangatnya menjalankan kebaikan ibadah dan amal soleh, mereka punya sifat kekhawatiran yang sangat khawatir jangan-jangan amal ibadahmu tidak diterima oleh Allah. Masih tetap khawatir. Dan kekhawatiran seperti ini adalah akan membawakan kebaikan pada diri. Ada orang yang sudah, maaf ya, biasa lihai dia mengendarai kendaraan, tapi dia nggak ceroboh, tetap ngati-ngati. Karena memang al-ajalatu min amali syaitan. Ketergesa-gesa adalah pekerjaan dari perbuatannya syaitan. Baik, ini pemantapan pengulasan materi prinsip yang pertama, yaitu wajib beribadah kepada Allah. Intinya apa? Mengesahkan mentauhidkan Allah dan tidak syirik. Prinsip yang kedua kemarin sudah kita singgung, yaitu hanya mau menjalankan ibadah tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Coba yang masih ingat, aku nak tanya,
ada dua jaminan, dua garansi yang Allah berikan kepada kita. Kepada siapa saja yang bila betul ibadahnya ikuti Rasulullah, maka diberi jaminan oleh Allah langsung. Dua jaminan. Pertanyaan saya, apa dua jaminan garansi yang Allah berikan kepada kita atau kepada siapa saja yang apabila ibadahnya sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah? Bagi Bapak Ibu yang bisa jawab dengan benar, hadiahnya umrah bayar sendiri. Monggo. Masya Allah. Hadiahnya umrah bayar sendiri ya Pak. Mudah-mudahan Allah percepat dengan amin. Dan jamaah yang lainnya demikian. Surat Al-Imran 31. Gak usah nyari ini kata itu. Ini langsung Allah yang menjanji. Ini Allah yang menjamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Rasul. Jika ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasul, yuhibbukumullah, Allah akan cintai kita. Gak ada yang amin nih? Amin. Apa banget sih? Dua jaminan, dua garansi Allah berikan kepada kita jika ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasul. Yang pertama, yuhibbukumullah, Allah akan cintai kita. Amin. Amin. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Amin. Sekarang kita koreksi. Ibadah kita sudah sesuai dengan tuntunan Rasul atau belum? Nah, di sini kita lihat. Sebelum itu, ingat ibadah yang tertinggi itu adalah tauhid. Ya. Karena ketika sana apakah amalan yang paling utama? Yaitu antum billah. Mana tauhid? Iman yang paling tingkatan iman yang paling tinggi itu adalah bertauhid atau mentauhidkan Allah. Antum billah. Mengisahkan mentauhidkan Allah. Bahasa Rasulullah apa? Ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'an. Ini ibadah yang paling tinggi, yaitu mentauhidkan Allah, tidak mensekutukan. Yang kedua, iqamatu syariat, menegakkan syariat Allah. Bapak tentang salat, Rasul mengingatkan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ada seorang, assalamualaikum, ulangi salatmu kata Rasul. Allahu Akbar, ulangi salatmu. Allahu Akbar, ulangi salatmu. Ini banyak ya Rasul. Saya suruh mengulangi, itu saya takbir, saya mengulang lagi. Saya takbir lagi, ini gimana Mas Rasul? Nah ini, mestinya dia bertanya, kenapa saya harus mengulangi? Salah saya di mana? Kalau dia tanya seperti itu, dia nggak perlu mengulangi berapa kali. Karena dia tanya, yang kedua kalau dia tanya, kenapa kok saya ulangi lagi? Salah saya. Ya, ternyata di mata kakinya tidak terkena air. Jadi walaupun diulangi sholatnya berpuluh-puluh kali, tong ininya wudhunya salah kok. Berarti wudhunya kita juga harus benar. Ya. Kalau kaitannya dengan haji umrah, khudu ani manasikakum. Ambillah dari pelaksanaan haji dan umrah itu seperti yang aku lakukan. Ini menunjukkan ya mas sekalian, pastikan ibadah yang kita lakukan betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasul. Kita mau adzan atau ya, jadi langsung aja adzan terus qomat aja nanti ya. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk yang diperbolehkan menunda sholat adzan adalah diantaranya karena thalabul ilm. Contoh yang paling gampang, ibadah itu ukurannya bukan karena kemudian meriah atau banyaknya, tapi benernya. Ada anak muda bilang begini, ya wajarlah bapak-bapak tua, kakek-kakek, simba-simba, pensiunan, sholat subuh 2 rakaat wajar, udah sepuh, udah tua. Lawang saya ini anak muda, pemain bola 45 kali 2 tambah lagi berapa menit lagi, oke. Berenang ratusan meter siap, mendaki gunung iya, ngegoes antar provinsi atau antar daerah siap, lari cepat ayo, angkat-angkat barang oke. Masa saya anak muda sholat subuh 2 rakaat, emang saya kakek-kakek?
enggak. Mulai besok saya mau sholat subuh 5 rakaat. Kan pengpengan ini lah. Lebih banyak kan Pak? Tapi kira-kira diterima nggak dari Rasulullah? Diterima nggak dari Allah? Dari. Nah, di sini letaknya. Jadi ukurannya ibadah itu, dalam beribadah itu ukurannya bukan karena kemudiannya, meriahnya, banyaknya, bukan, tapi benar. Benernya satu, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, ittiba'ur rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegas sekali Rasul menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak ada tuntunan sunnah dari Rasul, maka amalan tersebut akanlah tertolak. Ibu-ibu masak banyak, tapi nggak enak, kemakan atau kebuang. Nah, contoh ibadah harus sesuai, bukan sesuai dengan tuntunan Rasul, bukan banyaknya kemudian. Tapi kalau infak sedekah lain, infak sedekah syaratnya 2. Kalau ibadah-ibadah itu kan ikhlas dan gitu Rasul. Kalau infak sedekah syaratnya 2. 1 halal, 2 ikhlas. Banyak tapi jadi nyolong, korupsi. Tidak ada nilai. Halal tapi riya, nggak diterima oleh Allah. Khusus bapak ibu panjenengan yang mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, catatannya cuma 1. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Amin. Amin. Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Sudah sedikit nggak ikhlas, dubit-dubit najis ya. Nauzubillah nih. Nah, koreksi panjenengan bapak ibu, dari sholat, dari ibadah-ibadah yang lainnya sudah sesuai dengan sunnah Rasul atau belum? Nah, kaitannya dengan sunnah Rasul ini ada 3. Kalau dari apa yang dikatakan oleh Rasul, apa yang diperbuat oleh Rasul, dan apa yang disepakati oleh Rasul, itu sunnah Rasul. Yang diucapkan oleh Rasul, yang diamalkan, dilakukan oleh Rasul, dan yang disepakati oleh Rasul adalah itu kaitannya dengan sunnah Rasul. Tapi ketika mengatakan cinta kepada Rasul, mengikuti sunnah Rasul itu selain ibadahnya, caranya mengikuti tuntunan Rasul, juga ihya'us sunnah, juga menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Di antaranya sholat malam, sholat tahajud. Bapak ibu termasuk yang rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Halo. Yang ingin saya katakan apa? Malu mengatakan cinta kepada Rasul kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud. Jadi bapak ibu kalau belum bisa tiap malam sholat malam, sholat tahajud dalam satu pekan, kok belum bisa tiap malam, paling tidak usahakan dalam satu pekan, tidak usah banyak-banyak, cukup 8 berat, 5, 6, 7 kali saja cukup dalam satu pekan. Allah alam besar. Baik bapak ibu jamaah sekalian, hanya sampai sini kajian kita hari ini. Maaf kalau saya agak pilek-pilek karena memang ya, alhamdulillah baru kemarin saya nyampe, baru malam Jumat kemarin nyampe. Tapi ya karena saya rindu dengan antum, saya bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan hamba-hamba Allah yang baik, saleh dan salihah. Saya yakin hamba-hamba Allah yang ada di sini, hamba-hamba Allah yang saleh-salihah ini, insya Allah tiap malam sholat tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan, tak pernah marah-marah, tak pernah nyala-nyalain anak mertua, bahkan saya juga pandai bersyukur kepada Allah, takdir kepada orang tua, juga pandai dalam mendidik, membimbing putra-putri. Amin. Baik, kita ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dan akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah.
Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Perjanjian yang baik hendaknya segera ditunaikan, beramal soleh janganlah ditunda-tunda, agar cepat ikan gabus, dengan cepat lebih bagus. Ingat malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha, Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, berbanyak sedekah, dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati tidak hakiki. Jika hati bersih karena pandangan nur ilahi Rabbi, hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah, kemudian belum cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Yang bertugas undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.